Gimana Winda? Sudah siap? Ini mah kita mas santai saja ya, karena memang... Aku juga nggak tahu kamu ceritain apa, Kak. Pokoknya Kakak yang explore ya, Kak. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Winda ya. Right. Saya Elis Manalu. Dulu saya pernah bergabung menjadi staf media di Perkantas. Kemudian dulu pernah membantu Perkantas juga di RPK seperti itu, yang Perkantas Ministry menjadi hostnya. Nah, kemudian di tahun, izin saya boleh perkenalkan diri dulu ya. Kenapa tiba-tiba gujung-gujung nih Kak Elis diminta wawancara saya nih, gitu kan? Yeah. Jadi di tahun 2017 April saya kembali ke dunia profesi. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa training dan konsultasi bisnis. Namanya itu adalah PT Asia Servitama, atau kalau brand image kami dikenal dengan Capstone Asia Servitama. Seperti itu kira-kira. Jadi kedekatannya itu dengan media Perkantas sudah pastilah ya, udah nyaris 10 tahun saya mengerjakan itu. Jadi begitu ada seperti ini, mau masuk katanya di digital, mau ada model seperti podcast, ya sudah. Saya berhutang banyak dengan Perkantas yang telah membentuk saya, segi spiritualitas saya semakin oke dan juga karakter semakin oke itu di Perkantas. Jadi saya katakan sama Ayus yang sudah mengelola media tersebut, saya siap membantu seperti itu. Jadi semoga Winda berkenan nantinya kalau ini wawancara kita ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Winda. Oke Kak. Baik. Nah kalau saya sudah memperkenalkan diri, boleh Winda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sapaan kita saya kurang dapat ini si Ayus mau ngomong apa, tapi saya menyatakan Perkantas adalah kita, seperti itu aja kali ya. Salam semangat buat seluruh alumni di seluruh tanah air Indonesia. Ya, hari ini kita akan bertemu dengan seorang alumni kita yang masih sampai saat ini masih mencintai pelayanan Perkantas, sekalipun sudah sibuk dengan berbagai macam kesibukan di luar sana, tetapi puji Tuhan karena kesibukan itu tidak membuat dia tenggelam. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Winda Sartika Purba SST, seperti itu. Benarkah sebutan saya ini dengan nama Winda? Iya benar Kak. Panggilannya Winda seperti itu. Ya baik Winda. Kan kamu tadi udah nanya, ini kakak mau nanya-nanya apa nih? Saya ya tentunya nanya-nanya tidak jauh-jauh dari panggilan kamu, bagaimana kamu mengenal Kristus dengan baik, perjalanan kehidupan kamu sampai mengenal Kristus, mengenal dunia Perkantas, memilih pelayanan di Perkantas itu apa, dan bagaimana yang menyenangkan menjadi seorang alumni Kristen gitu ya, apalagi sudah dibina Perkantas itu di dunia pekerjaan, dan apa menjadi tantangannya. Seperti itu kira-kira nanti akan saya tanyakan kira-kira 50 menit ke depan. Baik Winda, sudah siap? Siap Pak. Siap. Iya Winda, tapi sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan pokok, saya sangat tertarik sekali dengan biodata kamu begitu ya. Di sini kamu sepertinya hobinya itu bridge dan juga baca manga begitu ya. Itu kan apa itu hobi kamu itu? Boleh kamu jelaskan secara singkat, apa tuh bridge itu, apa tuh manga itu? Oh, kalau bridge itu olahraga kartu Kak. Oke, yang menggunakan otak berarti ya, asal otak. Ya, And then? Jadi sebenarnya dia kayak, kalau orang menerangkan ke orang yang nggak ngerti, paling aku bilangnya kayak main catur gitu. Jadi kayak strategi, tapi dia punya partner. Itu kalau bridge. Kalau manga itu ya anime Kak, komik. Anime ya, komik ya. Saya sih sempat tadi nyuri-nyuri lihat itu seperti apa. Jadi bridge itu ya benar kamu bilang, sama seperti kartu, belajar strategi, belajar tentang berbagai macam hal. Kenapa bisa suka sih Winda dengan hobi yang seperti itu? Apa yang buat kamu suka dengan kedua hal ini? Kalau bridge itu sebenarnya di kampus kita memang wajib punya unit kegiatan mahasiswa. Jadi waktu di kampus, di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, jadi pilihannya banyak. Sebenarnya awalnya saya pilih senam gitu Kak ya. Semua orang mengikuti itu gitu, jadi massal kan, jadi ikut belajar. Tapi ternyata yang senam pun itu dituntut untuk serius gitu. Jadi saya di kampus itu suka dimarahi karena kayak olahraga itu nggak serius. Akhirnya saya pikir kayaknya cari tempat lain aja deh yang nyaman. Jadi awalnya itu memang karena pengen cari yang nyaman, ya main desk, karena main desk kan di ruangan.
ruangan ber-AC. Jadi ya udah pilih itu aja yang nyaman-nyaman aja. Ternyata ketika diikutin, saya memang tipe orang yang kalau dari dulu tuh kok ngikutin sesuatu itu ya kayak serius aja gitu Kak. Kayak nggak cuma seadanya, kalau misalnya ikut ya ikut aja gitu, fokus. 100% ya. Nah gitu. Nah pas diikutin ternyata menarik. Menariknya lagi adalah saya kan itu ada pertandingan, jadi saya sampai 3 tahun ikut bermain itu saya nggak punya prestasi loh Kak. Oh ya? Ya jadi hal yang ya karena dia mainnya tim kan, jadi kita itu kalau kita sendiri itu nggak berguna. Oke. Karena kita main tim, jadi itu yang bikin penasaran. Jadi akhirnya sampai 3 tahun akhirnya punya prestasi, terus berprestasi gitu sih Kak. Awalnya tetap bertahan itu karena nggak punya prestasi awalnya. Baik, jadi ternyata sikap endurance-nya pasti ada di situ ya, bertahan. Jadi kan itu harus pertahanan yang sangat panjang tentunya ya untuk bisa meraih prestasi itu ya. 3 kali itu nggak mudah loh untuk tetap endurance di dalamnya. Nah Winda, boleh kita untuk bisa nanti kan teman-teman kita ini yang sedang nanti mengikuti wawancara kita ini, pengen tahu dong Winda itu siapa sih gitu. Boleh Winda menceritakan secara singkat biodata Winda saat ini di mana dan seperti apa begitu. Silakan Winda. Oke, aku Winda, sekarang bekerja di Badan Pusat Statistik, tapi baru 1 bulan ini tugas belajar. Jadi sekarang jadi mahasiswa Magis sarjana S2 di Ilmu Ekonomi Erlangga di Surabaya. Jadi saya anak keempat dari 5 bersaudara. Apalagi Kak? Udah. Saat ini berarti ngambil S2 itu sembari bekerja, maksudnya ikatan dinas ya? Seperti itu? Kerjanya off Kak. Jadi kerjanya berhenti, tugas belajar aja. Jadi kuliah aja sekarang ini. Oh kuliah. Oke, concern kuliah saat ini. Ya. Baik, Winda. Ini kan coba Winda ceritakan gitu ya. Kapan dan bagaimana prosesnya Winda mengenal Kristus atau mengalami lahir baru? Saya dari keluarga yang Kristen gitu ya Kak ya. Dan di rumah itu juga udah terbiasa yang namanya saat teduh pagi bareng-bareng keluarga, udah biasa. Tapi pada saat saya SMA itu disitulah guru agama saya itu ngebukain apa itu artinya keselamatan. Terus kenapa kita berbuat baik, untuk apa kamu melakukan hal-hal yang baik. Jadi perspektif saya itu berubah itu setelah dari guru agama saya ngajarin di pelajaran agama. Nah di SMA itu saya sebenarnya teman saya itu udah kenal perkantas. Saya udah diajakin gitu kan ya. Tapi saya ngerasa karena memang di keluarga nggak ada yang ikutan begitu, jadi kayaknya itu sesuatu yang nggak biasa gitu waktu di SMA. Jadi SMA saya belum mengenal perkantas. Jadi perkenalan perkantas itu, itu ceritakan juga. Ya. Boleh, silakan langsung. Ya, bagaimana kan ini tadi sebetulnya. Jadi secara sampai SMA itu sebetulnya masih membaca Alkitab karena kamu karena keturunan gitu ya. Jadi karena keluarga ayah ibu jadi Kristen, ya kamu jadi Kristen, membaca Alkitab ya tetap dilaksanakan begitu. Berarti saat kamu merasa titik di mana kamu menerima Kristus itu saat kapan, Winda? Saat SMA itu. Jadi saya baca Alkitab itu kan dulu awalnya sebelum guru agama itu menerangkan tuh kayak ya ini sesuatu bacaan aja. Bacaan yang enak dibaca, kayak orang tua nyuruh ya kita baca. Nah setelah itu saya punya motivasi lain, kenapa saya harus baca, kenapa saya harus kenal Kristus, kenapa saya harus berbuat baik. Nah disitulah titik saya itu berubah. Kalau tanggal tepatnya itu saya nggak ingat Kak, tapi saat itu saya tuh ngerti, oh apa yang aku lakukan selama ini cuma kayak baca Alkitab, ya baca buku pelajaran, sama aja, nggak ada bedanya itu yang dua gitu. Tapi ketika agama itu ngomong itu saya punya perspektif yang baru. Berarti dibukakan ketika guru agama kamu di waktu di SMA menjelaskan siapa pribadi Kristus yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ini mungkin bagi sebagian orang nggak seperti yang pengalaman orang lain kan beda-beda. Ada yang spektakuler, wow langsung ketemu titik. Dan kamu seperti itu pun menurut saya tetap spektakuler menurut ukuran masing-masing orang begitu. Nah ini kan kamu perkenalannya dengan perkantas itu seperti apa? Sampai pada akhirnya kamu mengenal persekutuan dan terlibat di dalam pelayanan perkantas. Itu apa? Prosesnya seperti apa itu, Winda? Nah, di kampus kan, sampai di titik ikut perkantas itu kan, saya tuh ngelihat, saya ikut
yang PMKJ itu, PMKJ setiap hari Kamis gitu kan. Saya ikut, dan saya yang temukan adalah, lah ini kok korbannya kok beda gitu kan. Jadi apa yang saya ikuti selama ini di gereja kan ya gitu kan Kak. Ya. Maksudnya ya, nah ketika diperkan, lah kenapa jadi banyak hal yang nggak saya tahu gitu. Saya udah baca Alkitab tapi kenapa saya, oh ternyata begini. Jadi perkantas itu membuat saya tuh lebih kayak, lebih dekat lagi, lebih kayak lebih paham, lebih banyak, lebih memahami banyak hal lagi gitu. Apa yang harus dilakukan, kenapa harus tetap setia, kayak kalau kuliah dulu tuh kayak kenapa nggak nyontek gitu loh Kak, yang kayak motivasinya tuh semakin benar gitu kenapa melakukan itu semua. Nah, perkantas itu ya kayak mengisi gitu loh Kak, kayak mengisi kita itu, apalagi kalau acara-acara retreat itu kayak ngisi kita itu sampai kayak berlimpah-limpah gitu. Jadi apa yang membuat saya terus ada di perkantas, terus setia ikut perkantas ya karena saya dapatin sesuatu hal yang nggak ada di tempat lain gitu Kak. Jadi kayak jadi kayak saya melakukan itu kayak ada alasannya gitu loh Kak, nggak kayak ada sekedar gitu. Nah akhirnya baru saya ikut pelayanan pertama saya sebenarnya ikut bantuin Litbang Perkantas gitu Kak, karena saya kan itu di tahun berapa Winda? Itu tingkat 4 2010 berarti. 2011. Jadi bantu Kak Febian sama Kak Mary ikut analisis data gitu Kak. Jadi kayak lebih bantu ke perannya ke sana. Kemudian Litbang, baru kemudian di Persekutuan Abdi Bangsa karena saya PNS juga. Jadi di sana juga. Nah sebenarnya saya ini masih Litbang sih Kak. Cuma saya kemarin 1 tahun itu minta, Kak saya berhenti dulu ya. Soalnya saya memang ada yang dikerjain di kantor sama yang mau kuliah ini juga. Dan sekarang. Biar lebih fokus begitu ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya masih terlibat di dalam pelayanan perkantas, yaitu di bagian Litbang dan juga apa tadi yang Abdi Bangsa itu ya, Persekutuan Abdi Bangsa. Abdi Bangsa udah kepengurusannya udah lewat Kak, udah selesai. Oke. Jadi, tetapi hal apa yang sekarang sedang ya, walaupun saat ini mungkin secara pelayanan kamu tidak terlibat karena ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan di luar. Apa kira-kira yang menjadi kontribusi kamu sebagai kamu orang yang sudah mengenal Kristus dan juga orang yang merasa dibentuk dan semakin dilengkapi di perkantas? Apa sih keterlibatan kamu untuk saat ini di perkantas? Kalau di perkantasnya sih saya agak udah hampir enggak lah ya Kak. Tapi sekarang itu lebih fokus ke pelayanan di kantor, persekutuan kantor. Jadi sekarang itu karena bersyukur karena akhirnya dilibatkan di persekutuan kantor itu, dan saya memang dari dulu tuh memang keinginannya supaya orang-orang di kantor itu juga dengerin firman yang baik gitu loh Kak. Jadi saya memang kemarin tuh fokus di persekutuan kantor juga, dan yang saya lakuin tuh ya itu membawa alumni perkantas untuk jadi pembicara di persekutuan kantor. Dan itu apa ya, jadi kayak setiap kali selesai ibadah itu ada mereka bilang, itu pembicaranya dari mana ya? Itu dari mana dapatnya, itu siapa yang jadi kayak mereka tuh akhirnya belakangan ini mereka tuh menemukan ada loh pembicara yang aplikatif gitu di dunia pemberitaan. Jadi kayak nggak kayak gereja yang datang ke persekutuan kantor, jadi tapi benar-benar firman itu benar-benar untuk orang kantor gitu loh Kak. Jadi saya memang fokus ke situ juga, ke persekutuan kantor di BPS itu, karena memang supaya orang-orang itu juga dapat seperti apa yang saya dapat gitu Kak. Jadi kayak nggak sekedar gitu kalau mendengar firman Tuhan. Baik. Winda, kepuasan apa yang kamu bisa dapat dan bisa kamu bagikan gitu ya, sekalipun ya seperti tadi karena harus memilih, akhirnya kamu, saya pikir pelayanan itu di mana saja, karena memang perkantas itu membina alumninya untuk pelayanan di mana saja yang Tuhan memang tempatkan gitu. Kepuasan apa yang kamu bisa dapat ketika bisa mengajak teman-teman di kantor, khususnya alumni-alumni Kristen itu melakukan sebuah persekutuan, mengenal Kristus dengan benar, ke pengajaran yang benar. Apa sih kepuasan yang kamu dapatkan dan bisa kamu ceritakan kepada kita semua? Kepuasan? Maksudnya sukacita yang kita dapat kita kayak? Ya, seperti itu. Ya itu Kak, dulu itu kan saya kan memang dulu tuh kepengurusan, tapi saya sebenarnya udah minta saya di seksi kerohanian, tapi saya tetap dikasih jadi sekretaris gitu kan. Jadi nggak bisa itu masuk ke dalam itu, nggak bisa ngajak pembicara. Nah, belakangan ini di grup persekutuan kantor tuh mereka tuh nanyain gitu loh Kak, bicaranya siapa? Tadi
membicarakan apa yang dikhotbahkan, nggak sambil lalu gitu loh Kak. Jadi ya kepuasannya ya firman itu kayak memang nggak sampai di ibadah itu aja, jadi dibicarakan gitu loh Kak. Itu sih. Menjadi pembicaraan di tengah-tengah komunitas itu ya. Jadi sesuatu yang memang membuat kamu semakin bersemangat untuk mengerjakan pelayanan di kantor sendiri gitu. Baik Winda, ini kita bicara tentang, tentu sebagai seorang alumni kan kita hidup di marketplace gitu kan ya, di dunia profesi yang memang Tuhan telah menempatkan kita di sana. Kalau saya mau bertanya nih kepada Dinda, Winda, kok jadi Dinda sih ya? Apakah sekarang ini kan kamu di DPS nih, sekalipun kamu sedang tugas belajar. Menurut Winda sendiri, apakah ini sudah menjadi panggilan Tuhan buat kamu untuk berada di jalur ini? Kok sudah sih Kak. Sudah. Dari mana kamu tahu itu sudah panggilan Tuhan? Karena saya itu udah bisa, misalnya ini kan statistik ya, tapi saya itu udah bisa dengan data itu saya bisa ngajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya kan statistik lingkungan hidup ya Kak ya, kebetulan. Jadi ilmu saya itu nggak sampai di statistiknya aja. Jadi saya tuh beberapa kali suka nulis opini di koran gitu untuk. Jadi kayak di dalam tulisan itu juga sebenarnya saya tuh melakukan apa namanya? Kayak penginjilan ya, bukan penginjilan. Apa? Ya, menaruh nilai-nilai Kristen di dalam, orang melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi kayak udah satu, kan kadang-kadang orang misahin gitu ya, sekuler gitu. Jadi kayak saya di kantor itu juga udah kayak, udah ini satu, ini pelayanan saya, udah satu. Saya kerjakan pekerjaan itu juga kayak, bukan yang ngerjainnya, ya memang harus bukan buat manusia, harus buat Tuhan. Soalnya kalau enggak kayak gitu, sakit hati. Karena ketika itu gimana ya, karena kita yang muda kan, kita muda berkeluarga tuh kayaknya kayak kalau kita ngelihat orang lain mungkin santai, kita kalau lihat orang lain kan kita jadi nggak kayak kalau bekerja buat manusia tuh nggak ada enaknya gitu. Jadi kayak udah buat Tuhan, jadi ya udah gitu Kak. Aku ngerasa gitu ya? Karena aku udah bisa melakukan itu ya kayaknya tempatnya udah di sini, dan kayaknya aku udah bisa berkontribusi keluar juga untuk, maksudnya nggak hanya sekedar di kantor untuk data, tapi udah bisa menyuarakan data itu untuk ngajak orang lain untuk melakukan hal yang baik. Oke, baik Dinda. Kok Dinda lagi sih? Tadi baru meeting dengan yang bernama Dinda soalnya ya. Jadi Winda, tentu ya kalau sekalipun memang di persekutuan kantor kamu pelayanan dan kamu menjadi seorang Kristen gitu ya, kira-kira apa yang menjadi yang menyenangkan gitu? Saya tidak tahu lingkungan pekerjaan kamu seperti apa, tapi kita kan tidak harus menginfluence orang lain dari tata nilai yang kita punya begitu. Apa yang menjadi atau apa sih yang menyenangkan menjadi seorang alumni Kristen yang terjun di dunia pekerjaan yang beragam profesi, yang beragam latar belakang, agama, suku gitu ya? Apa yang menyenangkan dan apa yang menurut kamu menjadi tantangannya? Yang menyenangkan itu tadi, kita itu bisa kerja dengan sukacita sih kalau aku Kak. Oke. Karena kan, persekutuan abdi bangsa itu salah satu yang buat aku itu kayaknya aku nggak sendirian untuk ngalami kayak gini. Mereka juga gitu loh. Jadi kayak, apalagi kalau mereka udah sharing ya, di persekutuan abdi bangsa itu kalau alumni dosennya tuh kayak, ya masalah dia jauh lebih susah daripada yang aku alami. Jadi kayak ngerasa, ya udah lah, kita kayak jalani bareng-bareng, semua orang memang lagi bertanding dalam pertandingannya masing-masing gitu kan. Jadi oh yaudah, jadi yang enak itu ketika kita Kristen dan menjalani profesi ini, kita punya teman-teman yang juga berjuang gitu. Jadi kayak kita nggak ngerasa sendiri. Terus yang kedua tadi pertanyaan apa Kak? Tantangan menjadi seorang alumni Kristen di tengah-tengah keberagaman khususnya yang berbeda dengan di luar orang Kristen ya. Nah, tantangannya itu sebenarnya jadi agak berkurang karena dari mahasiswa tuh udah dilengkapin kan Kak. Iya. Itu yang saya ingat waktu di camp itu pembicaranya bilang gini, kamu tunjukin aja sifat kamu dari awal. Kalau kamu emang nggak mau terima uang, tunjukin dari awal. Jadi jangan sampai orang tahu kamu itu orangnya A, kamu itu orangnya B. Jadi kamu sekali nolak, itu nggak akan ditawarin lagi yang kayak gitu. Jadi ya tantangannya ya Kak, untuk ngasih tahu ke orang kita itu nggak mau kayak gitu. Nah kadang-kadang kan misalnya
mungkin itu udah budaya kali ya, ada kayak mendapatkan sesuatu tapi walaupun itu kalau kita baca itu nggak kerjaan kita. Jadi kayak ngasih award, tapi itu kan mungkin dia ngasih tapi tanda tangan sesuatu yang bukan kita kerjakan. Nah, tantangannya adalah gimana strateginya untuk ngomong ke atasan, saya nggak mau terima ini tapi dengan cara yang baik-baik gitu Kak. Nah jadi kalau tantangannya kayak gitu, saya biasanya datengin Kak, saya nggak mau, terus saya datengin, terus ngomong gitu kan, ya saya nggak mau Bu, kalau ya, jadi saya tuh ngasih tahu sekali, efeknya itu langsung udah Kak. Jadi tantangannya sebenarnya ngomong aja dulu. Kalau saya ngomong aja, mau orang mikir apa, apalagi kalau PNS mungkin susah dipecat kan Kak. Jadi sebenarnya nggak ada ketakutan untuk sebenarnya ngomong yang benar gitu. Jadi tantangannya yaitu gimana mengatur kayak, tapi saya mungkin kayak gampang gitu ya Kak menemui atasan untuk nolak gitu. Tapi sebelumnya tuh saya memang berdoa dulu, ke toilet dulu kayak supaya ngomong yang benar, jangan sampai kayak menyinggung kan. Kadang-kadang kita pengen ngomong sesuatu yang benar, kita jadi berpikir kan ya Kak. Iya, betul. Kayak untuk melakukan yang benar kita mikir ya sebenarnya ya. Padahal itu kan tinggal diucapkan kebenaran, tapi ya itu sih Kak tantangannya. Jadi kayak dan kebetulan kan aku memang di ruangan tuh sendiri Kristen ya Kak ya. Jadi kayak aku pikir ya ini kesaksian aku tinggal ini doang, karena kan pekerjaanku, cara aku bekerja, ya udah tinggal itu aja kesaksian yang bisa aku kasih. Jadi kayak ya udah, tantangannya kayak tetap di jalur gitu loh Kak, tetap di jalur. Oke. Winda, apa sih yang menjadi nilai-nilai yang kamu hidupi ya? Tentu di Alkitab itu pasti itu menjadi sesuatu yang kamu bawa untuk ke dunia pekerjaan kamu ataupun dimanapun kamu berada. Karena memang ini tidak bisa dipisahkan. Pekerjaan itu adalah juga pelayanan, gitu ya. Kalau tadi yang Winda sudah jelaskan, apakah Winda punya nilai-nilai tertentu yang mendorong Winda gitu? Yang tadi itu kan bicara tentang integritas, begitu ya. Apakah kamu punya nilai sendiri, core belief-nya kamu sendiri, nilai kamu sendiri yang bisa kamu selalu bawa-bawa kemana-mana setiap kamu mengerjakan apa? Seperti tagline kehidupan. Apa Kak? Aku tuh sebenarnya orangnya kan kaku ya Kak. Jadi kalau yang benar udah lakuin aja gitu Kak. Jadi kayak aku tuh sebenarnya bukan orang yang tipe yang suka bimbang. Jadi kalau memang salah, udah salah gitu aja Kak. Nah sebenarnya tuh ada sesuatu yang apa ya? Ada yang kurang baiknya juga gitu, karena kadang-kala kalau kita terlalu saklek gitu, kita nggak bisa masuk ke dalamnya lebih jauh kan, untuk memperbaiki itu juga susah gitu. Jadi kalau nilai apa ya Kak? Kayak kata-kata motivasi gitu, kata-kata yang motivasi. Iya, yang selalu kamu ingat setiap melakukan ini apa gitu? Apakah Winda punya atau memang ya sudah saya hanya membawa apa yang saya yakini, saya baca saat teduh dan dari Alkitab itu yang saya tetap lakukan. Paling kayak kalau firman sih ayat yang selalu saya ingat tuh, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku gitu kan Kak. Jadi ya udah, aku lebih kayak gini loh kalau tanya Tuhan itu udah lebih besar, jadi kayak udahlah, maksudnya yang lain-lain tuh sebenarnya udah nggak perlu ditakutin gitu loh Kak. Tuhan akan pelihara. Jadi kayak gak tau kenapa di kantor juga aku dibilang pemberani sih Kak. Jadi kayak ya udah, kalau memang nggak suka langsung diomongin, karena memang motivasi kita kan bukan mau menyakiti dia kan Kak. Jadi kayak walaupun motivasi itu nggak bisa dilihat, tapi orang tuh paham kalau kita tuh nggak ada niat menyakiti. Jadi kalau kita ngomong apa adanya ya kayak ya udah, kita pun nggak kayak merasa terbeban untuk ngomong apa adanya gitu loh Kak. Itu lebih, kalau firman ya itulah Kak, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia gitu Kak. Oke. Seharusnya sebenarnya tidak ada yang, kan kalau banyak orang yang menjadi untuk menyatakan yang benar banyak pertimbangan, tapi dari pengalaman Winda sendiri sebetulnya bahwa Winda katakan tadi PNS ada pengecualian karena mungkin nggak ada pemecatan, nggak ada segampang-gampang itu gitu. Ini Winda, pesan apa yang ingin kamu berikan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin tidak memiliki keberanian seperti Winda sendiri gitu loh? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman supaya mereka juga bisa menyatakan hal yang benar, ya katakan benar gitu loh. Nah,
aku paling nyampein apa yang aku dapat di camp itu juga sih Kak. Jadi kayak ketika kita masih muda, CPNS, masih baru itu kita harus udah tunjukkan warna kita itu apa. Gitu. Jadi kita itu nggak jadi beban juga. Dulu kamu mau, sekarang enggak. Gitu kan kadang-kadang. Jadi kayak udah tunjukin aja warna kamu sekarang. Habis itu hidup jadi santai gitu. Karena orang nggak akan nawarin lagi untuk yang kedua kali karena udah pernah ditolak sama kita gitu. Gitu ya. Jadi tegas, clear kamu dari awal, kamu berdiri di mana gitu ya. Seperti itu sebenarnya itu cukup membantu ya. Baik, Winda, menurut Winda nih, apa sih yang seharusnya membedakan alumni Kristen yang sudah dibina oleh Perkantas, ya, dibanding dengan alumni-alumni Kristen yang belum dibina Perkantas dan juga alumni-alumni yang di luar Kristen. Harusnya apa sih pembedanya? Dan output kerjanya sih Kak, sama kayak kalau yang udah alumni Perkantas itu kan apa ya, kita itu udah terlalu menikmati udah menikmati firman yang banyak dan melimpah. Firman yang banyak dan melimpah itu harusnya tetap menjadi pegangan kita ketika kita alumni. Nah, jadi ketika kita udah jadi alumni Perkantas itu output kerjaan kita tuh harus beda sih Kak. Karena bedanya itu seperti apa Winda? Kita kerja pasti harus lebih bagus karena nilai yang udah ditanamkan di dalam kita itu dari persekutuan itu memang udah kayak gitu. Jadi kita memang tampil beda bukan berarti kayak nyentrik gitu, tapi kayak beda untuk nunjukin kita ini bekerja untuk siapa gitu. Jadi kayak karena nilai yang ada di dalam diri kita itu beda, jadi kayaknya output kita pun nggak mungkin sama gitu Pak. Jadi kalau di Perkantas itu pasti, kalau yang aku lihat sih kerjanya pasti kayak lebih profesional aja gitu Kak. Kayak nggak setengah-setengah gitu yang kayak kok aku lihat sih gitu. Karena nilainya nilainya soalnya beda, nilai yang di dalamnya udah beda gitu Kak. Harusnya seperti itu ya Winda. Baik Winda, kalau kita kan lihat nih di sekitar kita ini kan sekarang lagi ada pandemi COVID, ini udah berbulan-bulan ini. Mungkin kalau PNS saya tidak tahu, ini kayaknya nggak ada ngaruh-ngaruhnya sampai PNS begitu ya. Tapi walaupun seperti itu, apa yang ingin Winda sampaikan kan bahwa di dalam kehidupan yang normal kita semua bisa memiliki keyakinan di dalam yang aman gitu ya. Tetapi dalam kondisi ini di mana semua iman kita pun sebetulnya lagi diuji dengan keperlambatan ekonomi, dengan juga perlambatan bisnis yang berjalan begitu. Apa yang ingin Winda sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang sekarang sedang struggle nih dengan kondisi ini? Apa ya Kak? Aku dulu kan aku positif COVID Kak kemarin itu. Oh iya? Iya. Oh my God. Iya Kak. Jadi aku pindah ke sini ini setelah dari Wisma Atlet. Oke. Aku jadi Wisma Atlet itu 10 hari. Nah, aku tuh Kak, kalau kata orang aku tuh udah terlalu menjaga diri ya. Jadi kayak setelah waktu orang belum pakai masker itu aku udah pakai Kak. Karena memang aku udah ngikutin COVID ini dari Wuhan kan. Jadi aku memang jadi aku udah ngikutin. Jadi aku tuh perilaku gaya hidup aku nggak pernah nge-mall, nggak pernah jalan-jalan. Pokoknya Kak dari Maret itu cuma kosan kantor. Dan akhirnya aku kena Kak. Kenanya sepertinya di kosan. Di kosan itu dan pokoknya seminggu. Itu kapan itu Winda? Kapan itu kenanya? Bentar ya Kak. Aku kenanya. Nah jadi gini Kak. Jadi aku ceritain aja ini nggak kelamaan nanti. Oh nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini juga untuk menguji iman kita dan juga ini buat pesan bagi orang-orang di luar sana. Dan amazed banget ternyata kamu mengalami sendiri. Silakan Winda. Ya, jadi aku tanggal 17 Juli itu aku kehilangan indera penciuman Kak. Jadi aku nggak bisa cium sama sekali. Nah, karena aku tahu salah satu ciri-ciri COVID itu hilang indera penciuman, sebenarnya aku udah kagok kan itu pas itu ya udah deh ini dapat lah ini aku udah, soalnya kan Jakarta kayak ya di pinggir kita udah COVID semua kayaknya kan. Betul. Jadi kayak halo.
ya udah lain cuman itu. Kedengaran nggak sih Kak? Oh, tadi sempat nge-freeze Kedengaran Kak? Coba sempat nge-freeze ketika kamu sampai di pernyataan, tiba-tiba indera penciuman hilang. Indera penciuman hilang. Nah, kan indera penciuman hilang itu kan memang bisa COVID atau virus lain. Nah, masalahnya aku tuh seminggu yang lalu memang demam. Demamnya tuh ngilu-ngilu juga, tapi cuma sehari kan. Nah, habis itu ya udah aku konsultasi ke dokter online sama ke temenku. Terus katanya ya udah kemungkinan besar sih COVID gitu kan ya. Ya udah akhirnya aku tuh ke swab pengen rapid lah atau apa gitu kan. Jadi aku nge-DM Instagramnya Puskesmas Jatinegara, memang deket. Terus aku kasih tahu keluhanku. Terus aku besoknya langsung datang ke sana. Jadi langsung ketika ditanya-tanya akhirnya langsung swab. Nah, seminggu kemudian itu aku dinyatakan positif. Nah, jadi sebenarnya secara apa ya, waktu mau swab itu sebenarnya secara pikiran juga ya udahlah positif lah ini Kak, cuma memastikan aja nih kan hasil swabnya. Jadi kayak ya udah, akhirnya udah positif. Akhirnya besoknya langsung ke Wisma Atlet karena di kosan nggak bisa buat isolasi mandiri kan Kak. Sebenarnya aku cuma migrain sama aku migrain, lelah badan, indera penciuman dan pernah demam itu. Itulah ciri-cirinya aku. Nah, yang jadi kayak ya udah sebenarnya aku jalannya biasa aja Kak. Cuma yang masalah itu cuma ngasih tahu ke orang tua. Karena sebelum swab itu aku juga cuma ngasih tahu ke adikku aja. Kebetulan jadi adikku kebetulan dokter kan Kak. Dia pernah juga jadi relawan di Wisma Atlet. Jadi sebenarnya ya waktu aku kena sebenarnya aku ya biasa aja lah Kak, maksudnya kayak ya udahlah ini biasa aja, karena kan mungkin karena aku udah sering baca juga gimana orang akhirnya bisa sembuh itu karena vitamin doang kan Kak, bukan menyepelekan, tapi kan puji Tuhannya itu nggak progresif Kak, demam berhenti demamnya, hilangin indera penciuman dan nggak batuk nggak sesak gitu kan Kak. Jadi ya udah, sebenarnya aku tipe yang ya udahlah jalanin aja gitu Kak. Udahlah kalau misalnya memang udah saatnya aja gitu, toh kita memang jalanin yang biasa-biasa aja, dan apa namanya, dan aku memang ngejaga kan Kak, jadi kayak nggak keluar gitu, jadi kayak ya udah, jadi aku kayak nggak, memang udah jaga diri juga untuk supaya nggak kena COVID ini. Nah kalau misalnya mau bilang ke teman-teman yang sekarang mungkin kerja takut, ya udah ini memang udah harus kita jalanin Kak, di Jakarta kan udah terlalu banyak orang, dan ya udah salah satunya cuma minum vitamin aja Kak kalau aku sih bilang. Dan kalau memang kan ada orang ya Kak yang memang nggak bisa hidup, nggak bisa nggak bersosialisasi gitu kan Kak ya. Nah kebetulan aku nggak tahu Kak menghadapi orang, karena aku tipe orang yang bisa. Aku bisa Kak, aku bisa sebulan pun, setahun pun di kamar sendirian itu aku bisa sebenarnya. Jadi waktu kemarin aku COVID itu teman-temanku ada yang orang di kantor itu bilang kalau kamu butuh teman cerita hubungin ya. Dalam hati aku lah kehidupanku sehari-hari juga memang sendirian gitu Kak. Jadi kayak karena aku memang udah terbiasa tuh, jadi sebenarnya aku nggak gitu terganggu dengan kondisi ini Kak. Karena aku memang udah terbiasa kayak gitu. Bahkan ya Kak kalau adikku datang ke kosan ya dia bilang gini, karena aku memang terbiasa sendiri. Jadi kalau misalnya dia tuh aku udah ngajak dia ngobrol, dia bilang gini Kak, wah akhirnya patungnya ngomong nih. Jadi kalau aku mau ngomong nasihat ke orang tuh aku sebenarnya susah Kak, karena aku tipe yang ini tuh ya aku banget lah gitu Kak, maksudnya aku bisa menikmati keadaan yang kayak gini, gak kayak orang memang struggle kan dengan yang gak ketemu orang tuh mereka bisa stres gitu. Kalau aku sih enggak Pak. Jadi ketika Kakak bilang mau ngomong apa, aku bingung gak mau ngomong apa. Kalau aku sih cari cara menikmati lah Kak, mau apa lagi kan ini ya kalau kita pikir sih dengan pemerintah kita yang kok bisa dibilang gak kurang lah untuk melakukan tindakan-tindakan, ya ini bakal lama gitu. Jadi kayak ya udah nikmati persekutuan secara online gitu Kak. Aku sih begitu ya. Dan nggak tahu Kak mau ngomong apa Kak, soalnya aku juga nggak tipe yang merasa ini suatu beban gitu loh Kak aku. Menarik ya, menjadi pribadi seorang Winda begitu, maksudnya tentu ini juga karena ada pengenalan kamu
terhadap pribadi Tuhan kita Yesus Kristus begitu ya, sehingga segala sesuatu nggak dibuat jadi beban. Kalau memang itu yang memang bagian kita untuk kita pikirkan ya kita pikirkan, tapi kalau itu bagian Tuhan ya biarlah bagian Tuhan. Ya, apakah kira-kira seperti itu Winda dalam menjalankan, mempraktekkan kehidupan kerohanian kamu, atau memang karena pada dasarnya saya ini kan orangnya tipe orangnya, kan tadi kamu bilang tipenya saya itu memang tipe nggak terlalu gimana banget gitu, tapi apakah memang ini ada kaitannya karena kamu meyakini pribadi Kristus sendiri yang akan mengkontrol segalanya, menjadi aplikasi kamu sendiri dalam sehari-hari, seperti apa itu? Itu benar banget Kak, jadi kayak apa ya, kok kalau Ibu Inawati Teddy itu bilangnya ya Tuhan yang first control of all gitu loh, mau ada keadaan baik, keadaan buruk, ya Tuhan memang izinkan gitu. Jadi pas waktu kena COVID itu juga kayak orang tuh kayak was-was gitu, aku kayak udah biasa, ya maklum kali kita kena ini, soalnya di Jakarta kan memang kayak gitu orangnya, orang-orang di sekitar kita juga nggak gitu peduli. Jadi kalau kena itu bukan karena kayak Tuhan menegur, bukan, memang udah memang saatnya aja gitu kena gitu. Dan apa ya menikmati aja sih aku waktu kena COVID itu. Waktu kena COVID itu malah kan orang was-was karena aku nggak balasin WA kan ya Kak. Jadi aku tuh pertama aku udah ngobrol ke temanku ya, ini gimana ya, aku balas nggak ya? Itu temanku bilang, coba hitung dulu berapa, nanti setiap hari balas aja sekian. Terus aku hitung kan Kak, ada 200 orang yang WA Kak. Kayaknya nih kalau dibalas bikin tambah penyakit, aku bilang kan, karena aku harus balasin satu-satu dan pasti tanya jawab. Akhirnya ya waktu itu akhirnya aku nggak balas, akhirnya aku kebetulan itu memang aku persiapan beasiswa ini kan Kak. Jadi di Wisma Atlet itu sebenarnya ya udahlah, bagus juga sih ini nggak kerja kan ya, jadi persiapan buat beasiswanya lebih fokus untuk ujiannya gitu. Jadi kayak ya udah memang ini saat yang tepat gitu buat di Wisma Atlet sendirian belajar terus ujian. Jadi kemampuan melihat sesuatu berkat di balik sesuatu musibah seperti itu kira-kira. Nah, yang aku syukuri banget ya kena COVID itu, aku tuh kan memang mungkin aku agak sedikit, bukan sedikit, aku memang cuek gitu Kak. Ya. Kayak ya gitu kan. Nah waktu aku kena COVID itu aku ngeliat, wah orang ini pada baik-baik banget semua. Jadi kayak yang melihat berkat Tuhan tuh melalui teman-teman gitu Kak, yang nanyain setiap 3 hari, ada yang udah ngelis mau kirim buah, ada yang nyiapin kan di Wisma Atlet kita harus bersih-bersih sendiri Kak, yang ngirimin kain pel, sapu gitu. Ada orang-orang yang ya menolong dan kayak ngerasa kita ya, kena COVID hal yang menyenangkan juga. Maksudnya bukan menyenangkan gitu ya Kak, kayak yang hal baik juga, ngelihat orang-orang bisa berbuat baik. Dan akhirnya pun aku kan aku kena COVID itu aku bukan tipe yang nyembunyiin kan Kak, aku tuh langsung kasih tahu aja, bahkan di kantor juga kasih tahu. Nah bersyukurnya aku ngasih tahu ke orang dan banyak orang yang tahu itu. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang kena COVID itu Kak, mereka tuh tanya gitu kan, jadi itu salah satu hal yang buat aku seneng juga. Jadi aku kayak bisa memperhatikan orang yang lagi kena COVID itu kayak mana, ngobrol ke mereka, karena kan jadi lebih nyaman gitu memberi ngobrol ke mereka. Terus aku kemarin karena banyak yang tanya, akhirnya aku nulis, bikin thread di Twitter gitu, gimana kalau seandainya kamu kena COVID tuh apa yang harus kamu lakuin, gimana supaya sampai ke Wisma Atlet kalau mau diisolasi di sana gitu. Jadi kayak lebih ketika orang ngerasa pengen, jadi kan di persekutuan kamu tuh ngajak, kamu mau ngasih itu, mau buat ibadah Win, mau doain kamu gini-gini kan. Nah aku kan sebenarnya nggak nyaman yang kayak gitu kayak. Kayaknya gak usah deh, soalnya ini ada yang mau aku kerjain juga, aku pengen nulis kayak mana kalau orang kena COVID, terus ini ada orang yang kena COVID juga, terus lagi sharing ke aku bilang gitu. Jadi kayak udah gak usah, nggak kayak mungkin mereka pengen ngasih penguatan gitu kan ya Kak. Malah menguatkan. Padahal itu aku tuh udah dalam pikiran, aku harus nulis apa ini supaya nanti orang kagok kayak aku gitu loh, nggak kagok, jadi tahu step-stepnya kayak apa gitu. Yang kemarin agak lucu itu waktu ya itu mau penguatan itu aku gini, udah lah ya, aku udah pengen ngelakuin ini itu gitu. Jadi kayak ya waktu kena COVID itu akhirnya sekarang itu jadi kayak sering dihubungi sama orang yang kena COVID gitu Kak. Jadi kayak kesaksian terus kita memang aku sengaja aku perhatiin, aku tanyain, aku doain juga satu-satu. Ya kayak ya mungkin kena COVID itu tujuannya ya supaya ini gitu aja Kak. Gitu. Bahkan di Twitter juga banyak yang tanya gitu. Jadi kayak ya pelayanan juga, maksudnya ya
ternyata aku bisa berkontribusi juga lah dengan pengalamanku ini gitu Kak. Wow, Winda, maksudnya gini, dengan usia kamu yang masih tergolong muda, sudah berapa tahun Winda terjun di dunia kerja, menjadi seorang alumni? 8 tahun Kak. 8 tahun. Nah, pengalaman seperti ini kan betul bahwa iman kita lah yang membuat kita untuk bisa berbicara bahwa di balik semua apa yang terjadi itu adalah Tuhan itu mengontrol segalanya gitu. Saya jadi sedikit tergelitik gini ya, walaupun kamu bilang tadi kamu tipe orang yang cuek dan kemudian meyakini bahwa segala sesuatu memang Tuhan itu pasti ada tujuannya melakukan apapun gitu ya. Nah, apa sih hal lain yang membuat kamu itu menjadi orang yang boleh melihat segala sesuatu begini loh Winda, bahwa segala situasi itu kan sifatnya general, benar ya, general ya, bahwa kitalah yang memberikan makna, betul ya, memakna entah itu menyedihkan, menyakitkan, menyenangkan, itu adalah kita beri makna terhadap situasi itu. Bahwa tadi Dinda bilang bahwa saya sudah kena COVID nih Kak, tetapi kan kena COVID itu kan general, bahwa kamu lah yang memilih untuk memberikan sikap apa sih yang membuat kamu bisa sampai ke titik itu? Apa? Saya tahu kamu bilang tadi dalam setiap hari kamu ya bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Yang lebih aplikatifnya yang memang begitu orang itu bisa lihat, oh ternyata seorang pribadi Winda itu bisa sampai melihat segala sesuatu itu, memberikan makna terhadap segala situasi itu pilihan di kita loh sebenarnya. Supaya orang itu bisa melihat segala sesuatu yang menyakitkan sekalipun bisa menjadi positif. Apa, Winda? Itu tadi sih Kak, yang kayak Tuhan itu first control dari segala sesuatu. Ya. Dan itu memang apa ya Kak, udah tertanam gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa, ya, Tuhan ngizinin kok ini terjadi. Kalau yang dia nggak ngizinin, Tuhan tinggal ya gak usah, si Winda gak usah kena, atau kayaknya ya udah, aku itu aja sih Kak. Memang aku orangnya tipenya nggak terlalu banyak pegangan Kak, misalnya megang ini cuma satu itu aja, Tuhan itu first control, terus mau apa lagi gitu loh Kak. Udah nggak ada lagi kan, dan aku memang tipe yang sesimpel itu sih Kak. Jadi kayak nggak yang pengalaman yang ini cuma ya udah itu aja gitu Kak. Bahkan kok misalnya mungkin nggak tahu sih ya, aku misalnya pelayanan aja kayak ini, misalnya tahun pelayanan, aku tuh nggak tipe yang menggumulkan lama-lama gitu Kak. Kalau ada waktu itu memang bisa kamu kerjain, ya udah langsung iya aja, iya enggak gitu Kak. Jadi kayak yang udahlah, Tuhan first control, udah nggak ada lagi yang, ya nggak sih Kak? Orangnya terlalu santai kayak. Menarik nih, ini menarik. Pribadi kamu itu pribadi ya, memang semua anak-anak Tuhan itu pribadi yang menarik ya. Dan tadi statement kami itu ya betul. Jadi ya sudahlah, bagian Tuhan gitu ya. Tapi di dalam praktek sehari-hari proses itu kan orang juga membutuhkan seperti Winda, tentu ada proses yang dijalani sampai pada posisi itu begitu ya, posisi iman yang seperti itu gitu ya di dalam masa mudamu ini. Ya, Winda, di ujung pembicaraan kita ini, kira-kira nih, bukan kira-kira sih, apa yang ingin kamu sampaikan lah, apa saja, anything yang menurut kamu itu bisa menjadi masukan ataupun bisa mensupport teman-teman alumni Kristen di luar sana untuk bisa terus memberikan kontribusi sekalipun di tengah-tengah situasi yang menurut kita seperti ya tidak menyenangkan begitu. Jadi bagaimana supaya alumni Kristen itu bisa menjadi tetap berkontribusi di tengah-tengah segala situasi, khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalau aku bilang sih Kak, kita kan kalau kita udah alumni, kita harusnya tetap mengingat apa yang udah kita dapatkan ketika kita mahasiswa. Ya. Pokoknya firman yang kita dapat itu sebenarnya udah banyak banget kan. Hal itu seharusnya tetap mengingatkan kita di saat kita alumni. Jadi kayak jangan sampai hal-hal yang kita dapat di mahasiswa itu, persekutuan itu kayak hilang gitu aja gitu. Gimana ya Kak? Jadi kayak ya tunjuk. Kalau kita alumni dan kita tersebar di seluruh Indonesia ini kan seharusnya kita tetap menjadi kayak lilin cahaya-cahaya kecil gitu yang akhirnya nanti akan menjadi terang gitu Kak. Gitu. Gimana ya Kak ya? Yang bisa Kak. Saya setuju sama kamu loh. Jadi setelah jadi alumni Kristen itu ya
ingat, jadi ketika di mahasiswa itu kan itu kumpulan orang-orang yang semuanya memang satu kata, satu rasa ya, maksudnya PMK gitu. Yang menguji itu adalah ketika kita menjadi menjadi alumni after kampus, apa yang harus kita lakukan. Dan itulah perjalanan iman yang harus kita lakukan. Seperti itu kira-kira. Jadi kontribusi kita kalau kita di tempat, misalnya kalau kayak aku kan dulu ditempatkan di tempat baru ya, kayak yang pertama dicari itu memang harus komunitasnya, Kak. Ya kalau bisa memang bisa perkantas ya, dimanapun itu harusnya perkantas. Dulu aku memang penempatan pertama di Labuan Batu kan, Kak. Yang pertama aku cari, ini nanti kemana ya? Aku malah udah bilang ke temanku yang di Medan, aku ikut KTB kalian lah ya, nggak apa-apa lah ke Medan seminggu sekali. Ternyata di Labuan Batu itu, di kantor kapal itu ada perkantas. Jadi kayak, oh ya udahlah ada komunitasnya ini gitu. Karena memang komunitas itu yang ngebantu lah, Kak. Kok sendiri nanti kita memang bisa tergerus kan. Kayak nggak ada yang ngingetin, nggak ada teman yang sama-sama memperjuangkan hal yang mungkin dianggap orang di kantor, apa sih ini orang gitu kan. Jadi memang harus cari komunitas, Kak, pertama komunitas. Baik. Winda, thank you so much untuk sore hari ini obrolan kita, tapi saya pengen dong dari kamu closing statement dari kamu untuk semua apa yang kita perbincangkan ini, yang menjadi the power of-nya ya, jadi maksudnya intinya itu jadi klimaksnya dari kamu, closing statement. Ya, Pak. Ya, mungkin yang itu aja, Kak. Tuhan yang kontrol segala sesuatunya. Ya udah. Gitu ya. Ya udah. Mau apa lagi? Oke, baik Winda, thank you sekali lagi, terima kasih untuk waktu kita yang 48 menit loh kita berbicara, tetapi hal yang menarik yang saya pelajari dari kamu, tentu kamu jauh lebih muda dari saya, tetapi sebagai alumni yang mungkin saya termasuk tergolong senior, tapi belajar dari kamu bagaimana menempatkan Tuhan itu pada posisinya. Jadi menempatkan kita pada posisi kita, kemudian juga hal yang lain yang saya pelajari dari kamu adalah sebetulnya kamu bisa bilang kamu cuek, tapi kamu pendoa syafaat sebenarnya. Dari tadi cara kamu untuk ngomong begitu. Hal yang lain lagi, dan yang nomor 3 yang saya pelajari dari kamu adalah bahwa situasi itu general, kita lah yang memberi makna atas situasi tersebut. Menyenangkan atau menyedihkan, itu semua ada di kita. Itu, seperti itu kira-kira ya Winda. Terima kasih, kita doakan, dan terima kasih juga untuk cerita kamu tentang perjalanan kamu yang ternyata kamu juga mengalami kena, bahkan menjadi pasien COVID itu sendiri begitu ya. Jadi keberanian kamu untuk mengungkapkan kamu salah satunya orang yang kena, dan itu menjadi berdampak juga, dan dampaknya adalah berkat bagi orang lain. Jadi kalau bisa dibilang kamu termasuk tergolong survival ya. Ya, survivor. Oke, demikian bincang-bincang sore kita hari ini bersama dengan Winda, dan kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di perbincangan dengan alumni Kristen yang luar biasa di episode berikutnya. Saya Elis, saya Winda. Perkantas adalah kita. Dah.